Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menambahkan satu materi ya terkait dengan Proteus. Sebelumnya kita buka dulu ya Proteus. Untuk hari ini pembahasan terkait dengan pembuatan layout PCB. Kita mulai dengan membuat project baru, pilih new project. Saya ingin buat rangkaian LED sederhana. Untuk penyimpanan saya buat default aja ya di dokumen. Saya pilih next. Create a schematic ya, kita akan buat skematiknya. Untuk ukuran lembar kerja saya pilih default, kalian boleh pilih default aja ya. Untuk PCB layout, karena kita mau buat PCB layout, jadi pastikan kita pilih create a PCB layout from the selected template. Kita pakai yang default juga. Next. Untuk selanjutnya kalian tinggal next aja. Untuk keterangannya kita skip ya. Next. Untuk widget kita nanti tidak pakai, jadi pastikan pilih no frame project. Klik finish untuk masuk ke dalam lembar kerja baru ya. Saat kita mengaktifkan PCB layout, maka tampilan akan mengarah kepada PCB layout. Jadi sebelum kita masuk ke lembar kerja ini, buka dulu yang schematic capture. Kita akan masukkan dulu beberapa komponen yang akan kita gunakan. Adapun beberapa komponen itu pastinya ya kita pakai LED. Ambil yang generic like emitting diode, jadi kita pakai LED. Saya double klik supaya dia masuk ke dalam list komponen. Kemudian kita gunakan resistor. Resistor juga saya pakai yang library-nya ASIMM-DLS. Untuk yang analog resistor bentuknya seperti ini ya, bentuk komponennya seperti ini. Maaf, kembali lagi ke Haptic device. Satu lagi ya, saya butuh pin header. Keywordnya bisa pakai header. Ada banyak ini ya pinnya, kita pakai yang 2 pin. Ini dipakai untuk power supply, jadi maksudnya untuk jalur power supply con 2. Jadi kita pakai 2 pin seperti ini. Saya double klik masuk. Jadi karena kita mau buatnya sederhana aja, ada con 2, LED dan resistor. Oke, kita mulai dengan rangkaiannya di lembar kerja. Saya ambil dioda satu di sini, saya rotate, susun ya. Sebenarnya kalau terkait dengan susunan skematik itu tidak terlalu berpengaruh sih, karena nanti kita di PCB layout juga susun ulang ya. Jadi kita susun 2 kali ya, seperti itu. Jadi di skematik kita buat, tujuan skematik ini kan untuk mempermudah kita bahwasanya jalur rangkaiannya itu seperti apa. Sedangkan kalau di PCB layout tetap kita susun juga, karena pada dasarnya kita juga harus memperkirakan jalur PCB itu tidak tertimpa atau tidak ada terlalu banyak jumper gitu ya. Klik kanan, pilih rotate ini, kemudian saya pakai yang front konektor. Jadi kayaknya seperti ini, kita pakai yang sederhana aja.
Oke, seperti itu, simpel aja ya. Untuk labelnya bisa kita ganti. Sini kan keterangan untuk resistor 10K. Dalam rangkaian nyatanya kita butuh yang 220, jadi kamu klik kanan, pilih edit label. 10K ini kita buat 220, udah saya buat 220 seperti itu. Jadi kan hanya keterangan ya. Supaya nanti di layout PCB nya itu juga keterangannya seperti itu, 220 maksudnya untuk resistor. Untuk kon H2 saya ganti labelnya menjadi konektor. Ini digunakan untuk konektor power supply ya. Saya tambahkan label, pilih wire label tool. Di sini dipakai untuk keterangan wire ya, layar. Untuk keterangan wire kamu bisa klik di sini, saya beri keterangan positif, kaki yang atas positif. Saya klik lagi, saya gunakan keterangan negatif. Vertikal atau horizontal ini bisa ditentukan ya, untuk posisi peletakan juga. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu rangkaiannya ya. Oke, setelah selesai rangkaiannya seperti ini, kita masuk kepada lembar kerja PCB layout. Lihat, dalam list komponen itu terdapat komponen-komponen yang kita gunakan. Kita tinggal letakkan di lembar kerja aja ya. Kalian boleh pilih R2 nya gitu, letakkan di sini gitu. Untuk meletakkannya kita harus mengaktifkan dulu. Jadi untuk memanggilnya kita klik kanan di lembar kerja, kemudian pilih place, pilih komponen, kemudian kita pilih satu persatu komponen yang kita gunakan. Contoh yang pertama saya ambil di satu ya, untuk bedanya. Oke, kalau muncul message seperti ini, jika muncul seperti ini gitu ya, ini artinya komponen tersebut atau pin dari komponen tersebut itu belum terdaftar di ARES gitu, belum terdaftar untuk di ARES. Jadi kita ambil PKIX nya dulu, pilih tombol yes, kemudian kita ketikkan aja komponen tadi yang belum ada terdaftar. LED, kita cari gantinya. Saya pakai yang PKIX seperti ini, dia LED juga. Oke kan, saya klik, sekalian diatur ya, klik kanan, jadi tanda positifnya di atas seperti gambar rangkaian tadi ya, anoda katodanya. Oke, setelah kita ada di place, untuk meletakkan selanjutnya kita bisa langsung pilih aja dari listnya, kita klik di sini. Nah, muncul juga seperti itu, sama ya seperti tadi, LED untuk yang package. Saya letakkan di kanan, nggak usah terlalu berpengaruh dengan tanda panah yang berwarna kuning gitu ya. Nanti kita buat jalurnya menggunakan tools yang lain. Masukkan R1 sama seperti tadi ya. R1 itu berarti resistor. Udah banyak nih resistornya, saya ambil yang resistor biasa, tinggal tentukan aja ukurannya yang mana ya.
Oke, sudah kita ketik resistor gitu ya, kita tinggal pilih resistor yang mana. Kita tinggal tentukan aja untuk gambar ikonnya itu ukuran yang mana. Saya pakai yang res 40 ya, saya pakai res 40 karena sama. Saya atur juga terakhir res yang kedua, resistor. Yang terpengaruh dengan tanda panahnya sebenarnya, perhatikan yang warna hijau ini juga hasil dari koneksi rangkaian skematik sih sebenarnya. Jadi kita ikuti jalur yang hijau. Tapi sebelumnya kita tambahkan dulu track mode-nya. Ini dipakai untuk memperjelas bahwasanya kita mau menggunakan jalur untuk rangkaian PCB. Kita pilih track mode, kemudian perhatikan di bagian listnya, kalian bisa lihat ukurannya berapa. Tapi untuk awal saya pakai yang default aja. Klik dari satu titik komponen ke komponen lain, jadi dari satu kaki ke kaki yang lain, gitu ya, sesuai dengan rangkaian skematik tadi atau jalur yang hijau ini. Oke, kalau sudah selesai seperti itu ya. Lihat, jadi ukuran dari jalur default itu yang warna biru, nantinya hanya sebesar itu. Kalian bisa ganti, klik kanan di kabelnya ya, atau di wire-nya. Maaf, kalian bisa klik kanan di jalurnya, jalur konektornya. Klik kanan, pilih change trace style. Di situ kita bisa tentukan ukurannya. Oke, untuk semuanya bisa ya, kita ganti tadi yang 50. Supaya lebih rapi kita tambahkan graphic box, jadi kita tambahkan frame ya. Klik drag aja di lembar kerjanya. Oke, yep. Seperti itu udah kita buat. Kemudian kita tambahkan zone mode. Zone mode di sini ada keterangan juga untuk versinya. Saya ambil yang default dulu, klik drag di frame tadi, di area frame. Jadi untuk mengisi area yang kosong, supaya yang pertama ini digunakan supaya tidak terlalu banyak area kosong untuk nanti peleburan. Kalau seandainya kamu cetak PCB, proses peleburan itu akan sedikit lama karena daerah yang harus dileburkan banyak. Jadi kita beri spasi aja, kita beri jarak aja untuk daerah yang dilebur itu biar tidak terlalu banyak. Nah, tapi tergantung sih, kalau kalian mau buat yang versi hanya muncul jalurnya doang, boleh, berarti tidak perlu menggunakan ini zone mode ini, nggak perlu. Tapi kalau seandainya mau buat yang penting jalurnya tetap ada, di minimalis seperti itu ya. Di bagian edit zone, untuk yang awal kita pilih yang bottom chopper ya, bottom chopper yang warna biru seperti itu. Oke, jadi seperti ini, lihat kalau kalian perhatikan di antara area kosong dengan jalur itu ada jarak spasi gitu, ada jarak spasi, ada jarak spasinya. Jarak spasi tadi yang dilebur nantinya hanya jarak spasi itu. Oke, kalau seperti ini sebenarnya sudah selesai. Untuk top choppernya bisa dipakai, boleh top chopper itu untuk bagian atasnya. Biasanya digunakan untuk kita melihat bentuk 3 dimensinya, 3D visualnya. Lihat, kalau seandainya belum saya buat top chopper, dia seperti ini ya, dia hanya seperti ini top chopper.
Kita coba tambahkan top chopper ya untuk melihat hasil 3 dimensinya. Top chopper saya oke kan. Oke, lihat, maka hasil 3 dimensinya seperti itu ya, kelihatan. Yang di bawah PCB nya ini yang bakal kita cetak, yang atas itu untuk tampilan atasnya gitu. Meskipun kita nyatanya nanti enggak atasnya ya, ini hanya untuk melihat 3D visualizernya. Oke, sampai di sini sebenarnya sudah selesai. Untuk yang bottom chopper tadi sebenarnya sudah selesai ya. Untuk mencetak kita pilih output menu ya, atau menu output, pilih print layout. Kamu bisa letakkan di posisi tengah di lembar kerja ya. Kalau mau di atas boleh sih. Kalau seandainya misal banyak komponen kamu yang mau cetak kan bisa diposisikan. Kita bisa atur posisinya di mana. Di sini pastikan untuk layar artwork itu yang aktif hanya bottom chopper sih. Kalau seandainya untuk yang top shape kemudian bottom resist itu digunakan untuk komponen-komponennya, tapi saya tidak mau ke arah komponennya, saya hanya pakai yang bottom chopper. Saya oke kan, saya simpan di dokumen, saya beri keterangan PCB layout, saya simpan. Oke, saya coba buka dokumen PCB layout. Ini hasilnya. Jadi area yang hitam itu adalah nanti daerah yang disisakan. Oke. Ya, versi lain ketika mau dicetak tanpa menggunakan edit zone seperti yang sebelumnya saya katakan, output print layout, kita bisa melihat previewnya dulu. Ini saya perbesar. Kita bisa cetak dengan keterangan di 1 R1 R2 kemudian konektor seperti itu ya, dengan hanya menyisakan bottom center gitu ya, kemudian gitu ya, bottom center dan top shape itu jadi untuk keterangan R1 R2 itu kelihatan. Udah kita maaf, saya kembalikan lagi ya scale nya, nanti terlalu besar. Normal ke 100, saya tekan di tengah, saya oke kan, saya beri keterangan layout 2 ya, PCB layout 2 maksudnya tadi, layout 2 ini dia. Oke, jadi hasilnya seperti itu. Jadi ketika nanti kita cetak, jalurnya masih tertinggal, jadi yang warna hitam itu nanti akan tertinggal ketika kita lebur dengan cairan pelarut ya, cairan pelarut. Jadi ada keterangan konektornya, ada keterangan di 1 di 2, jadi kemudian jalurnya juga teridentifikasi, kurang lebih seperti itu. Ini versinya. Jadi mau kamu pakai yang PCB layout seperti ini hanya melebur bagian spasinya, atau menggunakan yang ini, yang artinya yang warna putih nanti bakalan dilebur semua PCB nya. Kalau kalian pernah lihat kuningan PCB polos itu ya, semuanya akan dilebur dan hanya menyisakan jalurnya doang, yang artinya peleburan akan sedikit lebih lama. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.